Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berdoa dan berterima kasih, bersyukur serta berterima kasih karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi kebutuhan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bahkan firman-Mu lah yang akan menopang kami dalam kami menghadapi kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya memberkati kami dalam kami menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali atau merenungkan firman Tuhan yang terangkat dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Tema renungan kita pada malam hari ini adalah layakkah engkau marah, atau pantaskah kita marah? Ya. Kita tahu bahwa kisah Yunus ini adalah kisah di mana seorang nabi yang kemudian diutus Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang namanya Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan. Karena dosa mereka sudah sampai ke telinga Tuhan, naik di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memakai Nabi Yunus ini untuk kemudian menjadi alat Tuhan untuk kemudian mengabarkan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe atau orang di Niniwe, supaya mereka bertobat dan kemudian mereka meninggalkan segala kehidupan yang kelam, kefasikan, ya. Kemudian mereka berbalik kepada Allah, sehingga Allah tidak jadi menghukum mereka. Tapi kemudian Yunus ini lari. Yang tadinya Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, tetapi kemudian dia lari ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Dia berbalik arah, ya. Dia satu sisi dia nabi, tetapi di sisi lain dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Yang tadinya nabi itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan, tetapi Yunus memungkiri itu. Yunus kembali tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia lari. Nah, di pasal yang keempat ini dikatakan tadi bahwa tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Itu. Kemudian dia marah, karena dia tahu bahwa Allah ini, yang tadi kita sudah baca, bahwa Allah ini panjang sabar, berlimpah kasih karunia, ya, anugerahnya itu selalu ada, pengampunan yang selalu Allah berikan itu selalu tersedia. Yunus tahu akan hal itu, ya, dan oleh sebab itu Yunus nggak mau Tuhan itu mengampuni bangsa Niniwe, karena bangsa Niniwe ini bukan bangsa Israel. Yunus tidak mau Allah itu mengampuni atau Allah itu tidak menunggang balikan bangsa Niniwe. Yunus mau supaya bangsa Niniwe ini terima hukuman, ya, sehingga Yunus ini marah. Nah,
Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita selalu cenderung mungkin kita menggerutu, cenderung bersungut, cenderung tidak terima dengan keadaan, cenderung kita tidak bisa mengerti dengan benar akan apa yang akan Allah lakukan. Cenderung bahkan kita marah seperti Yunus gitu. Kita melihat sepertinya Tuhan itu tidak adil. Kita sepertinya tidak terima dengan apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kita cenderung menghakimi. Kita cenderung kalau boleh Tuhan binasakan saja mereka. Kita cenderung kemudian lebih bagus mereka itu kena hukuman. Kenapa saya yang kemudian mengenal Tuhan, saya yang melayani Tuhan, saya yang percaya Tuhan, saya yang rajin ibadah, ya, kemudian saya melihat orang lain di sekitar yang mungkin biasa-biasa saja, bahkan mungkin jauh daripada kehidupan rohani. Bahkan mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika saya perhatikan kenapa sepertinya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Sepertinya itu Allah berbelas kasih kepada kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya mungkin kita marah, kita cemburu dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Gitu. Layakkah kita marah? Itu pertanyaannya. Yunus ini kemudian dia kesal sama Tuhan, ya. Dia marah dan dia berdoa di ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Yunus tahu tentang pribadi Allah, ya, yang maha kasih, yang maha adil, maha mengampuni. Yunus tahu akan hal itu. Tapi sekali lagi Yunus tidak mengerti tentang hati Tuhan, bahwa Allah pun menginginkan pertobatan bagi segala bangsa. Seringkali kita marah terhadap Tuhan. Kita tidak terima dengan keputusan Allah. Sebenarnya itu bukanlah hal yang harus diwajarkan, bukan. Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah hal yang harus dimaklumi. Itu bukanlah hal yang kemudian bisa diterima secara logika kita manusia. Kita cenderung marah terhadap Tuhan karena keputusan Tuhan yang kita merasa tidak adil, ya. Tapi kembali lagi, Tuhan punya hati untuk kemudian orang lain pun yang tidak mengenal Dia, ya, agar bisa mengenal Dia lewat pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yunus tidak paham itu. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 4 ini, itu 2 kali Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan kita melihat yang dalam tanda kutip sepertinya tidak adil, ya, apa kemudian ketidakadilan itu bisa menjadi satu peluang untuk kemudian kita melampiaskan amarah kepada Tuhan? Wajarkah ketika kita marah kepada Tuhan karena Tuhan berbuat baik kepada orang lain? Saya rasa itu ada sedikit pemikiran, ya, miskonsep tentang cara Tuhan, miskonsep tentang hati Tuhan. Kalau mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yunus ini seorang nabi yang otomatis seringlah dipakai Tuhan untuk kemudian berbicara dengan umat. Karena nabi itu juru bicaranya Allah. Jadi Allah kalau mau menyampaikan satu firman atau satu berita itu tidak langsung kepada bangsa Israel, tapi harus melewati nabi. Gitu. Nah, nanti nabi inilah yang kemudian berbicara kepada bangsa Israel. Nah, jadi secara tidak langsung Yunus ini ngerti, sudah berpengalaman tentang bagaimana Allah memberikan amanah, Allah memberikan perintah. Secara tidak langsung seharusnya Yunus ini mengerti tentang hati Tuhan. Yunus
Kalau dibaca ayat kedua, Yunus bilang, aku tahu bahwa engkau itu pengasih. Benar gitu. Tapi Yunus mau supaya Allah ini menghukum bangsa lain. Sekali lagi, layakkah engkau marah? Seringkali ketika kita tidak mengerti tentang Tuhan, kita mudah marah. Kita marah terhadap Dia. Kita tidak terima dengan kenyataan. Kita merasa Allah itu tidak adil. Sehingga seperti yang dialami oleh Nabi Yunus, dia kesal. Ketika dia kesal, dia berdoa kepada Allah, lebih baik aku mati, cabutlah nyawaku. Apakah pantas kita berkata seperti itu? Seorang nabi, seorang yang levelnya nabi, berdoanya seperti itu. Seringkali kita tidak mengerti, ketidakmengertian kita tentang Tuhan, ketidakmengertian kita tentang bagaimana hati Allah, karena kurangnya mungkin kita kurang baca Alkitab, kita kurang bangun hubungan, sehingga untuk kemudian kita mengerti tentang hati Tuhan itu agak sulit. Yunus yang tahu hati Tuhan saja, itu pun dia melawan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketidaktahuan kita tentang keinginan Tuhan itu bisa membuat kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketidakmengerti kita akan isi hati Tuhan, atau ketidaktahuan kita akan firman Tuhan, yang selalu menganggap remeh firman Tuhan, merasa firman Tuhan itu tidak begitu penting dalam kehidupan saya, tidak menjadi makanan pokok dalam kehidupan rohani saya, itu bisa mengakibatkan tindakan yang kemudian tidak menyenangkan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang dihasilkan adalah kekesalan hati. Banyak orang Kristen rajin beribadah, rajin melayani dan lain sebagainya, tetapi masih terjebak dalam hal kekesalan hati. Yunus seorang pelayan, melayani Tuhan, tapi masih punya kekesalan hati. Oke, itu sifat manusia, oke. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah boleh engkau kesal, boleh engkau tidak terima dengan keadaan yang mungkin dialami, boleh kita kemudian merasa seperti tidak berharga, tidak dinilai, tidak dihargai. Tetapi sekali lagi, pesan pada malam hari ini adalah, layakkah engkau marah? Marah boleh saudara, kita marah terhadap orang karena berbuat salah, marah terhadap anak dan lain boleh. Tapi apakah kemudian marah itu boleh ketika itu ditujukan kepada Allah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Saudara merasa bahwa Allah itu gak adil, merasa bahwa kita tuh lebih hebat dari Tuhan, merasa bahwa kita itu lebih tahu dari Tuhan, sehingga kita mudah untuk kemudian marah. Gitu. Orang marah itu kan karena terdapat kesalahan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Allah pernah bersalah? Kan tidak pernah. Lah terus kenapa kita marah? Hati-hati. Ketidaktahuan kita akan firman Tuhan melahirkan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh itu belajar Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu penting. Belajar daripada Yunus. Yunus yang bertahun-tahun menjadi seorang nabi pelayan Tuhan yang setia. Kemudian di sisi ini pun ketika dia harus disuruh Allah, diperintahkan untuk mengabarkan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe, dia tidak melakukannya. Hati-hati. Oleh sebab itu jangan pernah. Pertanyaan pada malam hari ini simple, sederhana. Layakkah engkau marah? Apapun yang terjadi, ya, kuasai dirimu dalam segala hal, sehingga engkau tidak menyalahkan Tuhan, apalagi marah sama Tuhan. Ya. Kalau kita lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 saya akan bacakan ya, sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan
Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Yunus duduk. Akhirnya ketika ini, singkat ceritanya adalah ketika Yunus selesai mengutarakan doanya, kekesalan hatinya dengan berkata, lebih baik aku mati. Dan kemudian dia pergi dari kota Niniwe itu, dan dia pergi ke satu tempat untuk kemudian mengawasi bagaimana Allah akan berbuat sesuatu kepada kota itu, kota Niniwe. Namun kemudian Tuhan memberi penghiburan dengan menumbuhkan satu pohon supaya dia bisa merasakan kesejukan dari pohon itu, ya. Di ayat yang ke-7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, sekali lagi atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat lalu yang menggereget pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, sekali lagi itu sering ditekankan, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup 2 kali. Bayangkan. Tetapi firman Tuhan Allah berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? 2 kali pun. 2 kali Yunus bilang lebih baik aku mati daripada hidup, dan 2 kali juga Allah bertanya, layakkah engkau marah? Di sini pun Yunus masih tidak mengerti. Yunus berkata, selayaklah aku marah sampai mati. Kenapa engkau harus berlaku seperti itu Tuhan? Saya tidak terima. Yunus kesal dengan perbuatan Tuhan. Yunus tidak terima dengan keputusan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu memenakan mana tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bayangkan tuh. Tuhan tanya 2 kali, layakkah engkau marah? Yunus bilang, selayaknya aku marah. Sampai detik ini pun Yunus tidak mengerti. Hati-hati Bapak Saudara, ketidaktahuan kita akan firman Tuhan itu melahirkan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering bertanya, apa sih mau Tuhan? Kita sering bertanya, kita ingin melakukan apa sih mau Tuhan? Tapi ketika firman Tuhan itu datang kepada hidup kita, malah kita tidak terima karena itu bertolak belakang. Sehingga Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Ya iya Tuhan, aku marah. Tuhan bilang, engkau sayang kepada pohon yang engkau sendiri tidak tanam, engkau sendiri tidak berjerih lelah untuk kemudian menumbuhkan pohon itu. Bagaimana aku yang mengasihi banyak orang ini? Keegoisan seorang Yunus, ya seringkali kita juga seperti itu. Keegoisan kita sebagai manusia itu menutup mata rohani kita untuk melihat tentang rencana Tuhan bagi orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Jangan kita seperti Nabi Yunus. Akhirnya kita marah, terus berdoa seenaknya. Lebih baik aku mati. Untungnya Tuhan panjang sabar. Coba kalau Tuhan bilang, oke, hari ini kau mati. Selesai sudah Yunus. Belajar dari kisah ini bahwa mengerti kehendak Tuhan itu lebih penting daripada mengutamakan kehendak diri sendiri. Kita boleh berpikir, boleh berasumsi dan lain sebagainya, tetapi ingat, dasar daripada kita berpikir, dasar daripada kita melangkah, biarlah itu didasari oleh firman Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu jauh lebih penting. Itulah yang menjadi kebutuhan setiap umat Tuhan, sehingga kita tidak mudah melenceng, ya. Layakkah engkau marah? Mari Bapak Ibu Saudara, ya, mulai saat ini mulailah belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Seringkali kita salah langkah dan kita marah kepada Tuhan. Kita menyesal, kita gagal.
kita melakukan banyak kesalahan. Seringkali itu lari ke Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Pertanyaannya satu, layakkah engkau marah? Saya rasa itu yang harus menjadi perenungan kita semua bersama-sama. Ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, kita harus mengerti apa mau Tuhan. Mengerti apa mau Tuhan. Karena dengan mengerti apa yang maunya Tuhan, itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang tentu saja berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak seperti Nabi Yunus, seorang pelayan yang dipakai Tuhan, tapi kemudian dalam tindakannya melahirkan kesalahan. Dia tidak mengerti tentang bagaimana Allah mau supaya bangsa lain bertobat. Dia tidak mengerti tentang bagaimana hati Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa. Dia tidak mengerti sampai detik itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama belajar tentang firman Tuhan, supaya setiap langkah demi langkah itu dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus mengerti tentang kebenaran firman-Mu, untuk supaya dalam kami bersikap, kami bertingkah laku, kami tidak salah Tuhan. Kami bisa mengambil langkah yang tepat karena kami mengerti akan firman-Mu. Tolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalaupun ada dari setiap kami yang mungkin banyak melakukan kesalahan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Itu mungkin ada hal-hal yang mungkin kami tidak bisa terima dari setiap keputusan Allah. Tapi kami percaya ketika kami belajar dari kisah ini, dari firman-Mu ya Allah, kami mulai berpikir kembali, mulai melihat ke belakang Tuhan, bahwa sebenarnya kami hanya butuh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang mendatangkan hikmat, firman-Mu yang mendatangkan pengertian untuk kami bisa melakukan sesuatu yang sifatnya berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Pada kesempatan hari ini kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, kiranya Allah memberkati para pemimpin kami, bumi Indonesia ini kiranya Allah memberkati, bahkan kota Jogja yang ada juga para pemimpin Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa juga buat Bapak dan Ibu Gembala yang ada, biarlah kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan pengurapan Allah menjadi milik bagian kedua hamba-Mu, bahkan keluarganya juga Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang ada GPD Efrat Tuhan berkati, bahkan kami semua yang nonton renungan pada malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk segala sesuatu yang Allah izinkan, yang Allah berikan, yang telah kami capai maupun belum kami capai. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sampai hari ini selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.